Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, tokoh dan pemuka masyarakat, wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman, ketua atau pengurus Majelis Ukhuwah Islamiyah, para masyayikh, guru-guru kita Mukarram Kiai Haji Muhammad Ja'far, Ustadz Abdul Hamid. Pagi hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di Masjid Baitur Rahman. Betapapun tadi pada subuh gerimis sempat turun atau hujan turun. Tadi saya diberitahu untuk mohon dibacakan Fatihah bagi ketua masjid yang sedang dirawat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Ala hadhihi niyyah wa bi niyyati syifa min Allah taala wa bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sayati bayanu thalathatil akhirah fi mawadhi'iha mustawfa. Kemarin situ ya. Dan penjelasan tentang manhaj tafriqil halal anil haram, manhaj i'adatun nadhar dan tahqiqil manat. Apa itu tafriqil halal anil haram? Memisahkan yang halal dari yang haram. Manhaj i'adatun nadhar, telah ulang, dan juga tahqiqil manat nanti akan dijelaskan di tempatnya masing-masing secara sempurna. Wali ajli tatbiqi manhajit taisir, dan karena atau untuk alasan menerapkan manhajut taisir, memudahkan, wada'a Majlisul Ulama al-Indonesia, Majelis Ulama Indonesia atau MUI meletakkan atau membuat sebuah kaidah yang dipakai, yang dijadikan pegangan oleh MUI itu salah satunya al-akhdhu bi arjahil aqwali wal aslah. Ya, mengambil pandangan yang paling kuat dan paling maslahat, in amkana, sebisa mungkin. Sebisa mungkin kalau terjadi perbedaan pendapat, diambil pendapat yang paling kuat, tapi yang paling maslahat, artinya tetap memberikan jalan keluar. Karena yang namanya fatwa itu memang mestinya seperti yang lalu saya sampaikan, dia harus menjadi solusi. Jangan cuma ngasih fatwa, nggak ngasih solusi. Karena agama Islam ini kan prinsipnya tadi, sesungguhnya Allah itu menghendaki kemudahan. Nah, kemudahan itu maksudnya ya solusi, ada solusinya. Jadi nggak kemudian nggak ngasih solusi. Wa illa
Kalau misalnya pun itu pandangan tidak paling kuat, setidaknya fal aslah, setidaknya pandangan itu, kaul itu adalah membawa atau paling membawa kemaslahatan. Kadang-kadang pandangannya nggak begitu kuat di antara ulama, tapi ini paling maslahat, maka dipakai. Hadhil kaidah ini yang dipakai oleh MUI. Rubbama la najiduha fi kutubil qawaidil fiqhiyah. Boleh jadi kita tidak menemukannya dalam kitab-kitab kaidah fikih umum. Li'anna wadi'aha, karena memang yang membuat atau meletakkan kaidah ini huwal fuqaha, adalah para ahli fikih fil hay'ati syar'iyyatil wataniyah, yang duduk dalam Dewan Syariah Nasional MUI, singkatannya DSN. Nah, itu biasanya ini fatwa-fatwa yang keluar ya, tadi diambil yang paling kuat atau paling maslahat. DSN ini At-Tabi' li Majlisil Ulama Indonesia adalah sebuah hay'ah, sebuah badan yang ada di bawah MUI. Kaidah ini dibuat ma'ata tajribatihim tawilati, disebabkan karena pengalaman mereka. Tajribah itu pengalaman, at-tawilati yang panjang, fi siyaghatil fatwa, dalam membuat fatwa, wasina'atiha. Bihadihil kaidah, dengan kaidah ini takunul fatwa sadirah, maka adalah al fatwa sadiratu, fatwa as-sadiratu yang keluar min hadihil hay'ah, dari DSN ini, zamurunatin, memiliki kelenturan. Nah, karena fatwa ini khasatan, khususnya fi akhdil maslahah al-masyru'ah, dalam mengambil kemaslahatan yang memang disyariatkan. Taratan, kadang-kadang akhadatil hay'atus syar'iyyatul wataniyah qa'idatal ibrah fil uqudi bil alfat. Kadang-kadang DSN itu mengambil kaidah al-ibratu fil uqud, yang jadi patokan itu dalam masalah jual beli, bil alfadhi wal mabani, adalah dengan ucapan, dengan kata-kata yang diucapkan, lal maqasidi wal ma'ani, tidak dengan tujuan atau makna. Misalnya fi isbati fatawil ijarah al muntahiyah bitamlik, ketika Dewan Syariah Nasional itu menetapkan fatwa tentang bolehnya akadnya ijarah, sewa, al-muntahiyati, tapi yang berujung bitamliki, dengan boleh dimiliki. Bahasa gampangnya IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik, atau kalau bahasa lebih gampangnya lagi, sewa beli. Ini beda antara sewa beli sama kredit. Kalau kredit motor, kredit mobil, uang mukanya gede di depan, paham kan ya gitu ya? Nah, ntar cicilannya disepakati berapa, sekian tahun berapa, sekian tahun berapa. Kalau sewa beli nggak ada uang muka. Dari awal misalnya berapa nyewanya, misalnya sebulan mobil 4 juta misalnya gitu. Tapi nanti disepakati sudah 3 tahun atau 4 tahun, kalau mau dimiliki mobil ini boleh ditutup 50 atau 30 juta, blek dibalik gitu. Paham gini gitu. Itu bedanya, Pak. Sewa udah ngomong dari awal, saya pengen punya mobil tapi nggak punya uang muka. Paham gini kira-kira? Nah, kalau yang satu
Kalau mau punya mobil, uang mukanya segini, tiap bulan segini. Lah saya nggak punya uang muka, tapi pengen punya mobil. Mungkin nanti punya uang muka 3 tahun lagi. Kenapa? Atau uang baru ada kelihatan 3 tahun lagi. Kenapa? Pensiun. Dapat apa namanya? Rapelan, plek atau apalah. Nah, ini dipakai oleh MUI. Namanya akad IMBT. Kalau dari sisi lafaz itu kelihatannya sewa tapi ujungnya beli. Sebenarnya beli. Paham nggak kira-kira? Sebenarnya ya beli, cuman belinya nggak pakai uangmu. Belakangan rupanya jual beli kredit ikut-ikutan akad di MBT ini. Sekarang banyak ya ambil motor nggak pakai uang muka, ada nggak sekarang? Udah mulai banyak ya? Sekarang ngikutin. Paham? Sekarang ngikutin. Nah, kemudian wal musyarakah al mutanafisah, dan ada namanya musyarakah mutanafisah. Ini saya kurang bisa menjelaskan teknisnya. Jadi ada orang, ya mungkin kalau kurang tepat, saya memang bukan pelaku. Ini kalau yang namanya sudah bicara bisnis, ini memang lebih kepada pelaku. Jadi ada orang 2, 3 gitu ya, kongsi antara boleh jadi satu pinter modalin, satu pinter muterin. Nah itu ya bisa begitu. Nanti lama-lama sepakat, di awal modal saya gede, tapi di akhir saya modalnya habis situ yang gede gitu. Nah itu namanya mutanafisah ya. Nanti bisa gantian, paham nggak? Awalnya misalnya dia gede modal, saya tenaga, ntar tapi ujung-ujung terakhir dibalik gitu loh, paham nggak? Saya berkurang. Wal wakalah bil istismar, begitu juga dengan akad wakalah bil istismar. Dalam akad ada namanya wakalah bil istismar. Saya mewakilkan supaya harta saya diputar. Itu sebenarnya dia bilang saya mengizinkan. Itu kayak di bank itu, bank syariah. Ketika nabung itu akadnya namanya wakalah bil istismar. Ya nabung, ya udah saya izinkan Anda memutar apa namanya? Harta saya nabung, tapi sebenarnya wakalah bil istismar. Atau dibalik, wakalah bil istismar awalnya, tapi sebenarnya kirot. Kirot itu artinya kita sebenarnya yang satu punya uang, satu pinter apa namanya muterin wah kira-kira gitu. Wataratan wa hadhil qa'idah muawwalatun fi mu'dhawi fatawihim, dan kaidah ini banyak dipakai dalam fatwa-fatwa MUI atau DSN MUI. Wataratan, dan kadang-kadang akhadat mengambil yang namanya DSN ini kaidah, sebuah kaidah al-ibrah fil uqud bil maqasidi wal ma'ani. Yang dijadikan ibrah dalam akad itu adalah, yang dijadikan patokan al-ma'ani adalah maknanya, wal maqasid dan tujuannya, lal alfad wal mabani, bukan kata-kata yang tertulis. Kafatwa jawazil wadi'ah fil bunukil islamiyah, seperti misalnya fatwa apa namanya bolehnya menitip di bank-bank Islam, nabung, ma'annaha qardun fil maqasid wal ma'ani. Sebenarnya orang nabung itu hakikatnya adalah tadi akadnya akad kirot, akadnya akad kerjasama. Kalau kita nabung di bank syariah, seberapapun
itu ada itu hasil. Paham nggak? Tiap bulan namanya nisbah. Apa namanya? Nisbah. Nisbah itu naik turun. Beda sama bunga. Kalau bunga flat, pokoknya bunganya tiap bulan 2%, begitu ya kadang-kadang ya, 3%, itu namanya flat. Kalau ini nisbah itu namanya bagi hasil, bagi untung. Orang yang nabung di bank syariah bilangnya nabung, Pak, betul nggak? Lu tabung di mana? Bank syariah. Nah, hakikatnya uangnya itu diputar. Kok tahunya diputar? Dan itu buktinya tiap bulan ada nisbah, ada bagi apa namanya hasil. Gue nabung gue dikasih bagi hasil lah, iya. Lu bilangnya sebenarnya nabung, lafadznya, hakikatnya tujuannya adalah untuk diputar. Kalau nabung yang nggak nambah nggak kurang itu nabung di bawah bantal, paling-paling dimakan rayap. Ada ya orang naruh nabung di tabungan, nggak taunya dimakan apa namanya? Rayap. Masya Allah. Fal qaidatani, tapi dua kaidah yang tadi dipakai itu musta'malani, dipakai kedua-duanya fi hadhil hay'ah, dalam hay'ah lembaga ini atau Dewan Syariah Nasional ini, nadharan, karena memandang lima huwal aslah, atas apa yang memang itu membawa kemaslahatan bagi masyarakat, fil qadiyah, dari sisi qadiyahnya, masalahnya, wal hukmi, dan hukumnya. Wal ummatul islamiyatul haliyah, dan umat Islam pada masa ini, bin nisbah ilal usuril ghabirah, kalau dibandingkan dengan umat pada masa yang lalu, asyaddu hajatan, sesungguhnya lebih membutuhkan, ila man yatasadda, kepada orang yang menyiapkan diri, dibayani hukmil hawadisi, untuk menjelaskan hukum-hukum permasalahan yang terjadi, allati hadathat bihi, yang terjadi pada mereka, waqi'atan kanat am mutawaqqa'ah, baik itu mutawaqqi'ah, bisa juga baik itu masalahnya memang sudah terjadi atau kemungkinan dekat terjadi, wa mawdu'iyatan kanat am qanuniyatan, atau itu apakah masalah-masalahnya masalah tematik atau masalah qanuni, masalah qanun, undang-undang. Wa tanziliha, dan umat membutuhkan untuk mendudukkan masalah ini ala ususit tasyri'il islami, agar dia sesuai dengan dasar-dasar syariat Islam, wa ruhihi, dan ruh daripada syariat Islam. Wahum, dan mereka sesungguhnya ya yang menyiapkan waktu itu adalah al-fuqaha wal mufti. Mereka adalah para ahli fikih dan mufti. Alladzina tawaffarat lahumus syurutu, yang bagi mereka telah sempurna syarat-syarat, wal ahliyatu, dan keahlian, fi fahmil waqi'i, dalam memahami waqi', ya, masalah yang terjadi, wal istinbati, dan juga bisa menggali hukum, dijelaskan ini hukum-hukum, minan nusus, daripada nas-nas Quran, hadis, atau yang lainnya, wa maqasidiha, dan juga bisa menjelaskan hukum, bisa menjelaskan maqasid daripada nas. Maqasid itu artinya tujuan-tujuan daripada, maksud dan tujuan daripada ayat Quran atau hadis itu. Wa humul ana, dan sekarang ulama dan mufti itu aqallu min kulli qalil, ya, itu sangat sedikit. Jadi kalau masalah, apakah setiap masalah yang terjadi bisa dijawab oleh Quran dan hadis? Jawabannya, semua masalah bisa dijawab. Nggak ada hukum yang nggak bisa dijawab. Quran itu berlaku sampai akhir zaman. Itu kan berarti
Ya, Al-Quran kalau bahasa gampangnya disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawab seluruh permasalahan sampai hari kiamat. Gitu. Quran itu satu kan, kenapa kok dia bisa menjawab? Karena bentuknya yang unik. Satu, Quran itu ada yang berbentuk misalnya ya ayat-ayat yang juz'iyah. Ayat juz'iyah itu yang langsung bicara misalnya tentang masalah kayak ayat puasa, ayat ya ayat sholat, itu langsung bicara. Nah, tapi ada juga yang sifatnya kuliah, bersifat umum, makanya pasti terjawab. Ada yang bersifat qaidah kuliah. Nah, ada ayat-ayat yang berbicara tentang maqasidus syariah, maka itu akan menjelaskan semua jawaban, pasti terjawab. Nah, sekarang yang membuat kadang-kadang masalah tidak terjawab itu bukan karena nggak ada ayatnya, bukan nggak ada hadisnya. Ayat Quran, hadis Nabi pasti bisa menjawab semua pertanyaan. Paham ini kira-kira? Lah, kalau tidak terjawab itu bukan karena nggak ada ayatnya, nggak ada muftinya, nggak ada ahli fikihnya. Ahli fikih zaman sekarang sedikit, yang alim bisa ngerti jawab. Ahli pidato banyak, apalagi yang pinter ngomong, subscribernya banyak. Subscriber apa subscriber? Subscribe. Nah, kalau yang kayak gitu banyak, tapi yang ahli fatwa sedikit. Wal ummatu, padahal umat muhtajuna ilaihim, mereka butuh kepada para fuqaha yang alim yang bisa menjawab pertanyaan. Kawarathatil anbiya'i wa khalifatihim, yang hakikatnya mereka adalah pewaris para nabi dan pengganti para nabi. Wallahu a'lam bishawab. Maka sampai di sini. Masih ada satu lagi guru kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.